Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri tati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah yang saya cintai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dan sesudahnya marilah kita hadiah mendoakan yatim piatu fokoro masakin, anak-anak terlantar mima syarikil ardi lama ghoribiha barriha wa bariha, khususon yang ada di negeri Indonesia, supaya diberi rahmat kasih sayang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah hadinya fi barokati hati-hati suratul fatihah, khususon jompo-jompo yatim piatu fokoro masakin, anak-anak terlantar mima syarikil ardi lama ghoribiha barriha wa bariha, syu'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya berharap kepada seluruh pemirsa, saudara-saudara saya, digerakkan jarinya oleh Allah untuk subscribe, like, dan komen. Semoga amal ibadah kalian semua diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya menguraikan berapa kitab Allah menurunkan kitab suci di bumi ini. Kita belajar tolaah bersama-sama. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam kitabin anzalallahu azza wa jalla?" Yang artinya, "Ya Rasul, berapakah kitab yang diturunkan oleh Allah?" Rasulullah menjawab, "Mi'ata kitabin wa arba'atun kutubin." Jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah di muka bumi ini itu jumlahnya 104 kitab suci. Jumlahnya 104 kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama, anzalangala sisa hasina sohifah. Diturunkan kepada Nabiullah Sid, putra Nabi Adam bin Adam, jumlahnya itu 50 kitab suci. Jadi pertama kali Allah menurunkan kitab suci yang jumlahnya 50 itu pada Nabiullah Sid alaihi salam. Tidak masuk jumlah Nabiullah yang 25. Yang kedua, Allah menurunkan wa'ala Idrisa salasina sohifah. Dan diturunkannya kepada Nabiullah Idris alaihissalam jumlahnya 30 kitab suci. Selanjutnya diturunkan kepada siapa lagi? Jadi 50 sama 30, 80 kitab suci. Wa ala Ibrahim asyara sohaif.
dan diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu 10 kitab. Jadi jumlahnya 90. Yang nomor 4, wa ala Musa qabla Taurata ngasaro sohoifa. Dan diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam sebelum kitab Taurat, yaitu 10 kitab. 10 kitab suci, jadi jumlahnya 100. Yang kelima, wa anzalat Taurata wal Injila waz Zabura wal Furqan. Jadi jumlah 100 tadi masih ditambah 4 diturunkan. Pertama diturunkan kepada Nabiullah Syed alaihissalam 50 kitab. Yang kedua diturunkan kepada Nabiullah Idris alaihissalam 30 kitab. Diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam 10 kitab. Diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Taurat itu juga 10 kitab. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa 1 lagi, yaitu kitab Taurat. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah 104 kitab itu sendiri, itu semua turunnya di bulan suci Ramadan. Dan semua kitab-kitab suci Allah itu mengajarkan kebaikan tanpa kecuali. Tidak ada ajaran keburukan. Bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada umatnya? Maka beliau Kanjeng Nabi itu menyampaikan kepada umat-umatnya itu dengan cara lemah lembut. Mana dalilnya? Tidak pernah kasar beliau Kanjeng Nabi, tidak pernah membenci. Dalam surat yang diberitakan dalam Quran, surat Al-Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat dari Allah, kamu itu bisa menyampaikan kepada umatmu ya Nabi Yuka. Itu perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Dengan lemah lembut kepada mereka. Jangan kasar. Karena seandainya kamu bersikap keras dan kasar, maka pastilah mereka akan buyar dari hadapanmu ya Muhammad. Jadi Allah juga perintah kepada Nabi Muhammad itu menyampaikannya itu dengan lemah lembut. Padahal menyampaikannya itu sama orang kafir, sama orang yang memusuhi beliau Kanjeng Nabi. Tapi tetap dengan lemah lembut, tidak boleh kasar. Karena apabila menyampaikannya itu dengan kasar, menyampaikannya itu dengan menyakitkan, maka pastilah umat beliau Nabi buyar pada pergi. Jadi Nabi Muhammad dalam dakwahnya itu diperintahkan untuk lintalahum, lemah lembut. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Makanya di situ itu tertera laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah benar-benar ada pada diri kita sebagai umat beliau Nabi.
itu sudah ada. Apa yang ada pada diri kita semua, yaitu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang baik. Kita itu sudah ngerti kebaikan itu adalah contoh dari Rasulullah yang sudah ada di dalam diri kita. Bi Rasulillahi uswatun hasanah wa man kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Yaitu bagi orang-orang yang mau mengharap hari akhir dan dia banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah. Disitulah letak keajaiban suri tauladan beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kitab suci yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini itu jumlahnya 104. Semua mengajarkan kebaikan. Dan semua kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu di dalam bulan Ramadan, yaitu bulan suci. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mengamalkan kesucian pikiran, kesucian batin? Karena kita sudah diberi tameng, diberi pusaka, diberi keajaiban, diberi mata, pemahaman pikiran yang normal, bisa memahami apa yang ada di dalam 104 kitab. Dari jumlah 104 kitab itu sendiri itu diringkas. Jadi jumlah yang 104 termasuk Zabur, Taurat, Injil itu diringkas menjadi Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu juga ada pelajaran 114 kitab. Termasuk Zabur, Taurat, Injil. Karena ringkasannya dari 114 kutub. Kalau dengan banyak orang yang tidak bersalah ikut jadi korban. Karena apa? Sekarang itu banyak aliran. Alirannya itu kadang lucu. Dan saya pernah melihat di daerah saya itu sendiri ada aliran aneh. Yang saya katakan itu kalau di Mekah namanya aliran Khawaris. Atau bisa dikatakan apa di Indonesia? Saya tidak mau menyinggung. Ada orang yang mau membantu. Karena jemuran pakaian itu mau hujan, dibantu. Jemuran itu sendiri. Gak taunya setelah ditolong seperti itu, baju-baju yang sudah ditaruh di halaman rumah itu sendiri, susah-susah orang mau membantu, itu dicuci lagi, dianggapnya najis. Maka hati-hati. Itu kalau di Arab Saudi namanya Khawaris. Kalau di Indonesia saya sudah tahu banyak namanya, tapi aku gak mau karena takut menyinggung. Hadisnya itu juga ada hadis yang menyatakan bahwa kalau orang tua kandung ataupun saudara-saudaranya gak sealiran, itu juga halal darahnya untuk dibunuh. Dianggapnya kafir. Itu sangat menakutkan. Itu dulu adalah Sayyidina Umayyah yang membunuh Sayyidina Ali, yang mendirikan aliran Khawarij. Makanya kita harus punya benteng kuat, memahami ilmu dari Allah supaya apa? Supaya punya pondasi, tidak tergelincir oleh pemahaman-pemahaman yang keliru. Karena sangat bahaya. Hidup sekali kita keliru, dikiranya yakin jihad, dikiranya itu kebenaran, padahal bukan benar lagi, dilaknat oleh Allah. Karena aliran Khawarij itu dinas di neraka. Maka dari itu
Kita buka bersama. Bagaimana cara kita membuka? Kita mutola'ah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allati unsila fihil Qur'an. Hudzallin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudzallin nasi, petunjuk seluruh umat manusia. Karena Al-Quran itu ringkasan dari 104 kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Saya ulangi lagi. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran hudan linnasi, untuk petunjuk seluruh umat manusia. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan untuk menghukumi dan membedakan antara hak dan antara yang batal. Di situ ada perintah dari Allah untuk kita semua yang disampaikan oleh beliau Kanjeng Nabi. Udhulu fisilmi kafatan. Masuklah ke dalam Islam kafatan, dengan keseluruhan. Matanya dipakai dengan cara benar, cara Islam. Berarti untuk melihat sesuatu yang benar. Telinganya disuruh masuk ke dalam Islam. Berarti mendengarkan sesuatu yang benar. Ucapannya disuruh masuk ke dalam Islam kafatan, supaya berbicara suatu hal yang benar. Apabila dipatuhi Al-Quran itu sendiri, pastilah seluruh manusia hidup bahagia, sejahtera. Karena itu sudah janji Allah. Allah tidak pernah akan membohongi manusia. Manusialah yang berbohong pada diri sendiri. Katanya sudah berjanji di kandungan ibu umur 4 bulan, dijanji oleh Allah. Alastu birabbikum. Tahukah kamu bahwa saya ini Tuhanmu? Kita semua itu menjawab tidak terasa. Nyatanya sampai lahir. Bala, ya, syahidnya, saya bersaksi engkaulah Tuhan saya. Setelah lahir, kita sering mengingkari perintah-perintah Allah. Apakah kita itu tidak tergolong pembohong? Masya Allah. Disitulah letak kekurangan, kesalahan yang tidak disadari oleh diri manusia sebagai insan yang katanya sempurna. Walaupun beliau Kanjeng Nabi itu disuruh lintalahum, lemah lembut cara menyampaikannya. Di dalam surat Yasin juga diterangkan litundiro qaumam ma undiro aba'uhum fahum ghafilun. Disuruh menakut-nakuti beliau Kanjeng Nabi. Sebenarnya tidak menakut-nakuti, disuruh memberi peringatan. Peringatan kepada umat seluruhnya. Yaitu karena apa? Karena umat-umat tersebut adalah ghafiluna. Lupa semua. Melupa. Bukan lupa tapi melupa. Berilah peringatan. Litundiro qaumam ma undiro aba'uhum fahum ghafilun. Karena keseluruhan rata-rata itu melupa. Diberi peringatan dengan gempa bumi. Diberi peringatan dengan musibah, kemiskinan, musibah kekurangan. Itu adalah peringatan. Agar kita itu ingat kepada Allah. Diberi penyakit yang gak sembuh-sembuh. Itu peringatan. Diberi sakit. Itu peringatan. Diberi kekurangan, diberi masalah, ribut di rumah tangga, cekcok di rumah tangga, permusuhan, berbagai macam apapun yang dialami oleh manusia, itu peringatan. Supaya apa? Allah memberi peringatan.
supaya kita itu bangkit ingat kepada Allah, agar kita mengingat kebenaran, agar kita bisa bercermin, koreksi diri. Tuba liman sahullah, mau menggorek-gorek kesalahan kita, karena umumnya tidak tahu. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan jelas kelihatan. Kalau kita mengingat kesalahan-kesalahan kita seakan-akan tidak bersalah, tapi kesalahan orang kecil jauh banget ada di Amerika bisa kelihatan. Lucu itu, peribahasa itu. Kita harus sadar sebagai manusia yang katanya ingin selamat. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku umatnya Nabi merasa malu, merasa tergugah dengan apa-apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul. Capek-capek, berjuang, panas perih, apapun dikorbankan, jiwa, raga, harta, tidak ngurusi. Beliau Kanjeng Nabi itu sendiri, waktu sakaratul maut aja beliau masih mengingat umati. Bukan keluarga yang diingat, bukan ibu bapak, bukan istri, bukan anak, tapi umati. Kita sebagai umat yang dipanggil merasa terpanggil apa tidak? Kalau kita ingat seperti itu, kita bisa menangis. Masya Allah, disitulah letak kearifan, kebijaksanaan beliau Kanjeng Nabi. Tidak pernah mendidik, menyampaikan sesuatu dengan kasar dan keji, menghina sesama, merendahkan orang. Tidak pernah sama sekali. Rata-rata kita sebagai umatnya baru menjadi ulama kecil, diakui ulama, sudah berani mengolok-ngolok, berani menjelek-jelekan yang lain. Apa enggak malu mengaku umatnya beliau Nabi? Apa yang dicontoh kita sebagai umat? Sosok beliau Kanjeng Nabi tidak pernah menyampaikan dengan keras, menyampaikan dengan lemah lembut. Apakah tidak baik untuk kita contoh sifat lemah lembut itu? Shadaqallahu Rasul wa shadaqallahu aliyyul azim. Maha benar Allah, maha benar Rasulullah. Kalau benar itu milik Allah, kalau benar itu milik Rasul Allah. Dari pribadi saya, apabila ada kata-kata yang kurang enak dipaham, kata-kata yang sengaja tidak sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga channel ini menjadi channel yang barokah dan manfaat. Dari saya sendiri, usikum nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.